Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Love Math with Ica. Di video kali ini kita akan membahas urutan operasi hitung nih. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kita mulai dengan berdoa dulu supaya ilmunya bisa lebih mudah kita pahami. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Dalam operasi hitung ada urutan pengerjaan yang harus kita ikuti. Pertama, tanda kurung, kedua, pangkat dan akar, ketiga, perkalian dan pembagian, dan yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Nah, mungkin kamu pernah bingung nih, kalau ketemu perkalian dan pembagian sekaligus harus dikerjakan yang mana dulu? Kalau ada perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan secara bersamaan, kamu cukup kerjakan dari kiri ke kanan ya. Kenapa dari kiri? Karena itu sesuai dengan urutan kita membaca dan juga mempermudah pengerjaan kita. Oke, sekarang aku akan kasih contoh soal nih. Buat kamu yang mau jawab dulu, bisa stop videonya di setiap soal sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu 5 ditambah 2 dikali 3. Kalian tahu nggak nih bagian mana yang harus dikerjakan dulu? Bener banget. Kita harus ingat nih aturan penting dalam operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu, baru deh penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita hitung dulu nih, 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Lalu kita tambahkan hasilnya dengan 5. Jadi 5 ditambah 6 itu sama dengan 11. Dapat deh jawabannya. Gampang kan? Kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Soalnya adalah 7 dikali 6 ditambah 18 dibagi 9. Gimana ya ngerjainnya? Tenang, kita tinggal ikuti urutan operasi hitung kok. Ingat ya, tanda kurung dulu, lalu perkalian dan pembagian, dan selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kerjakan yang dalam tanda kurung dulu nih. 18 dibagi 9 itu 2. Lalu kita tuliskan kembali soalnya menjadi 7 dikali 6 ditambah 2. Nah, berikutnya kita kerjakan perkaliannya dulu. 7 dikali 6 itu sama dengan 42. Terakhir, tinggal kita jumlahkan nih. 42 ditambah 2 sama dengan 44. Yeay, jadi jawabannya adalah 44. Masih pada semangat kan? Sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga ya. Soalnya kayak gini nih. Akar 25 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1. Nah, di sini kita ketemu tanda kurung, akar, dan pangkat. Gak usah khawatir teman-teman, kita kerjakan berdasarkan urutan operasi hitung ya. Ingat, pertama adalah tanda kurung, kedua pangkat dan akar, ketiga perkalian, lalu selanjutnya penjumlahannya. Jadi langkah pertama, kita hitung dulu akar 25 itu sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lalu kita kalikan, 5 dikali 25 sama dengan 125. Terus jangan lupa ditambah 1 di luar kurungnya. 125 ditambah 1 adalah 126. Jadi jawabannya adalah 126. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Yuk kita lihat soalnya bareng-bareng. Soalnya adalah 8 ditambah 1 dibagi 3 dikali 2 ditambah 4 dikurang 5 dibagi 5. Wah, banyak banget nih tanda kurungnya. Tapi tenang aja, kita kerjakan dari dalam tanda kurungnya ya. Pertama itu ada 8 ditambah 1 sama dengan 9. Lalu kurung kedua 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kurung yang ketiga 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah sekarang soalnya menjadi 9 dibagi 3 dikali 6 dikurang 1. Lanjut kita kerjakan perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan ya. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Lalu 3 dikalikan dengan 6 menghasilkan 18. Terakhir kita kurangi dengan 1. 18 dikurang 1 adalah 17. Tada, jawabannya adalah 17. Gimana, makin seru kan belajarnya? Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini dia contoh soal yang kelima. Soalnya adalah 20 ditambah 10 dibagi 2 dikurang 5 ditambah 4 dikali 7 dikurang 1 dikali 0. Wah, banyak banget ya tanda operasinya. Tapi tenang aja, kita kerjakan pelan-pelan sesuai urutan operasi hitung ya. Ingat urutannya, pertama perkalian dan pembagian, baru deh penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Yuk kita mulai. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya, 4 dikali 7 sama dengan 28 dan 1 dikali 0 sama dengan 0. Sekarang kita bisa ganti soalnya menjadi 20 ditambah 5 dikurang 5 ditambah 28 dikurang 0. Lanjut kita kerjakan dari kiri ke kanan. 20 ditambah 5 sama dengan 25.
dan 25 dikurang 5 sama dengan 20, lalu 20 ditambah 28 menjadi 48. Jadi jawabannya adalah 48. Wah, nggak terasa kita udah sampai ke contoh soal yang terakhir nih. Yuk langsung aja kita lihat contoh soal yang ke-6. Soalnya adalah 4 kuadrat ditambah akar 81 dikurang 0 dikali 5 ditambah 10 dibagi 2. Wah, di soal ini ada pangkat, akar, perkalian, dan pembagian juga nih. Terus ada pengurangan dan penjumlahan juga. Tapi jangan bingung ya, kita kerjakan sesuai urutan operasi hitung. Ingat urutannya, pertama pangkat dan akar, kedua perkalian dan pembagian, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita kerjakan soalnya. 4 kuadrat sama dengan 16, akar 81 sama dengan 9, 0 dikali 5 sama dengan 0, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, sekarang bentuknya menjadi 16 ditambah 9 dikurang 0 ditambah 5. Sekarang tinggal kita hitung dari kiri ke kanan ya. 16 ditambah 9 sama dengan 25. 25 dikurang 0 tetap 25. 25 ditambah 5 sama dengan 30. Nah, ini dia hasil akhirnya. Jawabannya adalah 30 ya. Gimana? Dari penjelasan dan contoh soal tadi udah mulai paham kan? Nah, kalau kamu mau nguji pemahamanmu, aku ada 2 soal latihan nih. Buat yang tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Makasih banyak udah belajar bareng aku. Aku Ica, siap nemenin kamu belajar matematika dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.